kurang lebih lagi. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, Bapak Mama, suatu kehormatan bagi kami untuk beribadah atau melayani di tempat PD Elohim. Dan saya juga berterima kasih buat Mama Lina, ya, untuk kesempatan saya membagikan firman di tempat ini. Sebelum saya membagikan firman, terlebih dahulu saya mau perkenalkan diri. Karena pepatah bilang tidak kenal maka tidak sayang. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Henry Indrawan. Saya asli suku Batak. Ya, marga saya Nenggolan. Di sini ada yang Batak? Wah, saya sendiri. Saya dipulang nanti dikerubutin ini. Ya. Dan kita semua bermacam-macam suku ya. Ada dari Ambon, dari Alor, dari NTT, Rote, dan lain-lain. Ya, semua ternyata dicintai Tuhan. Amin. Jadi tidak ada suku yang tidak dicintai Tuhan. Kita semua dicintai Tuhan. Iya. Usia saya 31 tahun. Saya belum menikah. Jodoh saya masih OTW. On the way. Ya, siapa yang belum menikah di sini? Jangan adik-adik dulu, belum. Ya, siapa? Kakak ya. Wah, kita sama dong. Tapi percayalah, saya komit tahun ini Tuhan saya nikah. Iya dong, harus tahun ini saya nikah. Ya. Ya, yang rumah tangga, semua rumah tangga yang belum punya mujizat, percayalah selalu ada mujizat Tuhan. Ya, yang belum punya anak, percaya tahun ini kandungan istri dibuka Tuhan. Iya, begitu saudara, kan kita punya Tuhan tidak terbatas. Ya, tema saya berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, jadi mari kita buka kitab kita. Yang handphone buka atau pencet handphone kita 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-1 sampai 6. Tema saya tentang pemeliharaan Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, Bapak Mama dan semuanya ayat 2, sama-sama kita ayat 6. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Sama-sama. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Lalu ia pergi dan ia melakukan apa? Seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Sama-sama 1, 2, 3. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Puji Tuhan. Siapa yang membaca firman sangat diberkati? Coba angkat tangannya. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, sebelum saya masuk firman tadi saya sangat terberkati dengan lagu pujian. Ya, tadi suara haleluya. Ditambah lagi ini dagunya dimainin. Ya, itu saya ingat waktu Mazmur atau pemazmur, yaitu Raja Daud.
dia menari itu buat Tuhan pede, ya, karena yang tahu itu hatinya dengan Tuhan. Jadi jangan malu-malu, ya. Ini bukan doktrin gereja GBI, bukan, ya. Tapi ini Alkitab. Dikatakan kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita menari buat Tuhan. Persoalanmu yang berat, kalau ketika kita joget, lupa dengan persoalanmu. Ternyata kalau kita nyanyi, lupa juga persoalan kita yang baru ini. Yang terjadi, ternyata seperti saya kurang pintar bernyanyi. Waktu saya menyembah Tuhan, waktu saya bernyanyi, ternyata suara saya sadar, suara saya fals, ya. Suara saya kurang baik. Tapi roh saya memuji Tuhan. Roh saya bergairah. Ternyata Tuhan lihat kita roh, ya. Tubuh boleh ada di sini, tetapi pikiran kita kemana? Kemana, ya kan? Nah, sekarang coba fokus dulu dalam setengah jam ini. Kita mau mendengar firman Tuhan, ya. Bapak Mama semua yang hadir di sini bukan untuk saya, tapi kehadiran Bapak Mama di sini ada Tuhan. Amin. Kalau kita udah cari Tuhan, maka pemeliharaan Tuhan pasti selalu dan selalu ada. Ya, tidak pernah berhenti kasih Tuhan. Nah, Bapak Mama, bahwa perikop yang kita baca di sini membahas tentang Nabi Elia dengan Ahab. Ahab itu adalah raja, ya. Sebelum kita baca pasal ini, di pasal sebelumnya, dari zaman Yerobeam, dari zaman Omri sampai Omri, Zimri, Ela, sampai ke Ahab, mereka raja-raja Israel yang tidak takut Tuhan, ya. Mereka berontak kepada Tuhan, mereka melawan Tuhan, mereka jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Elia, ya. Ada kitab Markus kalau nggak salah, dikatakan Elia adalah orang biasa, ya. Elia orang apa? Biasa, sama seperti semua yang ada di sini. Tapi Elia, kalau kita lihat kisahnya, ya, dia hanya bilang, demi Allah yang kulayani. Wow, mantap sekali imannya tuh bulat, ya, tekad. Demi Allah yang kulayani, tahun ini tidak akan turun embun, turun hujan. Mengapa? Karena orang Israel yang dipimpin Ahab, mereka sudah percaya dengan ilah lain, ya, dengan kuasa kegelapan, dengan roh jahat. Maaf kata, ya, maaf ya. Kekristenan tidak menjamin. Banyak orang Kristen tapi pasif memegang kuasa gelap. Kekristenan tidak menjamin. Pendeta pun tidak menjamin kalau masih pegang kuasa gelap. Itu jahat di mata Tuhan. Mengerikan, Bapak. Nah, Elia diutus supaya Israel kembali, supaya Israel tidak menyembah ilah lain, ya. Makanya Elia diperintah Tuhan. Dan saya jauh-jauh dari Jakarta ingin jadi berkat di kota Kubang. Amin. Kalau saya jauh-jauh rela bayar harga, berkorban untuk kota Kubang, masakan kota Kubang enggak lebih lagi excited, ya kan? Harus lebih lagi buat Tuhan, ya. Tahukah Bapak Mama, di sini nih enak sekali, saya menikmati. Kenapa? Karena kalau di Jakarta itu muslimnya itu terlalu fanatik. Ya. Kami buat persekutuan di rumah, satu keluarga dengan beberapa tetangga, itu rumah ditimpuk sama preman di situ. Lalu dibilang, stop, jangan ada ibadah di sini. Kami ketakutan, tapi kami berhenti sejenak. Hari ke depan kami tetap buka lagi, tapi dengan suara yang
sederhana, lemah lembut. Tapi tahukah saudara, kuasa Tuhan nyata. Ya, kuasa Tuhan nyata. Tuhan berbuat sesuatu yang kami tidak duga. Dan tetangga kami sekelilingnya, orang muslim pun mau didoakan. Karena apa? Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita ingat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Sekarang apa yang kita buat, mari kita lakukan. Rumah saya aja ditimpuk saudara, bocor. Tapi kita tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Apalagi di sini kan, udah suara, wih, seperti ya ini udah gereja namanya, ya persekutuan orang-orang percaya. Wah kalau di sana jangankan kita suara begini sulit. Maka itu, saudara, ini saya mau bagikan api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Supaya Papa Mama tidak hanya sekedar berjalan dalam keagamaan, tapi Papa Mama berjalan dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus mau lebih lagi bagi dasi. Ya, Bapak Presiden kita Jokowi bilang tahun ini akan menuju kepada tahun kekelam. Sudah banyak goncangan dunia. Sudah banyak moral manusia yang sudah rusak. Dan di Amerika saya baca di grup dengan Jerman, mereka sudah mensepakati pernikahan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan yang lebih ngeri lagi, orang tua mama dengan anak. Mengerikan. Ya. Tapi anak-anak Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa, sama-sama kaki kita berlutut di hadapan Tuhan. Kalau kita berdoa buat orang lain, Bapak Mama ingat ini, saya sudah alami berkat Tuhan itu melimpah atas kita. Ya, betul. Salah satu hal yang saya alami dalam pelayanan, saya melayani dengan setia. Anak sekolah minggu saya layani, anak muda saya layani, kaum ibu, kaum bapak saya layani. Ya, saya tidak hebat, tapi saya mau diproses. Saya mau. Usia 7 tahun saya sudah didoakan pendeta, kamu jadi hamba Tuhan. Saya tidak mengerti. Dan ini kenyataan. Proses sakit. Engkau dihina, engkau tidak terhitung, engkau dibuang. Dalam gereja pun kau dihina, kau tidak dihitung, kau tidak dihargai. Tetapi Tuhan kalau udah muncul kan, ayo bilang apa? Seperti emas. Kalau emas tidak ada tandingannya, mahal. Jadi Bapak Mama semua yang ada di sini, kita semua mahal. Bilang saya mahal. Ya, 1, 2, 3, saya mahal. Saya mahal. Jadi mahal kenapa? Karena kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Bapak Mama boleh punya banyak hal, kekayaan. Bapak Mama boleh punya jabatan gelar S1, S2, S3 sampai S10, doktor, tabulator, bocor, kotor. Ya. Boleh lakukan itu di dunia ini, tapi itu semua bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Kita percaya jaminan kita adalah pemeliharaan Tuhan. Amin. Pemeliharaan Tuhan. Karunia. Aku dipelihara Tuhan. Ya. Aku dipelihara Tuhan. Nah, Bapak Mama, ingatlah waktu Ahab buat sakit hati Tuhan, Elia malah justru percaya kepada Tuhan. Nah, bagian kita yang mana nih? Yang menyakitkan Tuhan atau yang kita percaya Tuhan? Ya. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dan Dia tidak pernah berhenti bekerja. Saya sangat terberkati, ada lagu di YouTube dari, kalau nggak salah, dari Hillsong. Ini lagunya begini, bahasa Inggrisnya. Ya maklumilah, bahasa saya agak-agak susah. Dan seperti ini, Waymaker, Miracle Worker,
promise giver, light in the darkness. My God, that is who you are. Saya artikan begini, Waymaker, miracle worker, itu bicara tentang pembuat mujizat, pembuat jalan. Promise keeper itu penjaga janji. Ya mama ya. Apa yang didapatkan oleh mama? Saya lihat minggu lalu ada mama, sekarang ada mama. Ya. Apa yang didapatkan janji dari Tuhan? Apa yang didapatkan terang dari Tuhan? Sudah dipindahkan kepada dari kegelapan. Ya. Light in the darkness, my God. Ya. Terang Allah membuat kita terbuka. Kita jalan dalam terang Allah. Beda dengan dunia. Dunia jalan dengan kemampuan, dengan kebisaannya. Tapi dia dalam kegelapan. Kita semua, sekalipun kita menderita di dunia ini, kita dalam terang. Jalan dalam terang. Ya. Nah, that is who you are. Itulah pribadimu. Ya, itulah pribadi Tuhan. Ya, jangan gampang sekali kita selalu mengeluh, menggerutu. Memang itu manusiawi, gampang. Tapi jangan sebentar-bentar kita selalu mengeluh. Ingat, that is who you are. Artinya apa? Bahwa itulah pribadi Allah tanpa batas. My provider, Allah yang menyediakan. Nah, di ending lagunya itu menceritakan tentang ketika saya tidak melihat, ketika saya tidak merasakan, ketika saya tidak memikirkan, ketika saya tidur. Wow, saudara tidur, you never stop. Allah tidak pernah berhenti memberkati kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Jadi berkat itu tidak hanya berbicara materi, tapi jangan anti dengan materi. Kita perlu materi, tapi berkat yang utama adalah pengenalan akan Tuhan. Mengenal itu bukan gini, siapa namanya? Oh, Henry, selesai, pergi. Tidak. Tapi namanya Henry, kita ikuti dia, kita lihat teladannya, kita. Itulah ikut Yesus. Itulah arti kekristenan. Siapa yang diberkati? Boleh katakan. Ya, ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat ini, cara pemeliharaan Tuhan, yang pertama saya renungkan yaitu sesuai kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan berkatnya juga tidak terduga, tidak terbatas. Perhatikan, Elia disuruh pergi ke mana? Sungai Kerit. Kenapa ya nggak di Sungai Yordan yang lebih besar? Lalu Elia mendapat makan itu di mana? Dari mana? Burung gagak. Kenapa enggak Raja Wali yang besar? Kenapa enggak gajah aja yang besar? Tahu nggak Bapak Ibu? Artinya itu menunjukkan bahwa Tuhan kita sanggup menyediakan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan apa? Kebutuhan. Kalau saudara masih sendiri, single, berarti cukuplah berkatnya untuk sendiri. Amin. Ya, kalau saudara papa mama punya anak 2 atau 4 atau 12, ya, persatuan sepak bola, iya kan? Tuhan akan mencukupkan 12 orang. Kalau papa mama lebih dari itu semua, lebih lagi Tuhan sediakan. Oh, haleluya. Ya, itu. Jadi Elia pergi ke Sungai Kerit. Kalau kita baca di ayat ini, Elia diperintah ke Sungai Kerit karena pada waktu itu masa kekeringan, di mana Ahab sudah mengeluarkan ilmunya nih. Ilmu yaitu kuasa kegelapannya. Mereka membuat patung Asyera, artinya dewi kesuburan, dewi yang memberikan hujan. Tapi ingat, salah jalan. Kenapa? Karena
kepada kuasa gelap. Kita minta hujan bukan sama kuasa gelap, minta sama Tuhan. Makanya Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, yang kau layani, maka tidak ada di tahun ini keluar embun dan hujan. Hebat gitu Elia. Orang apa? Biasa. Bapak orang apa? Biasa. Beta orang biasa. Tapi kalau kita punya iman yang bulat, maka itu jadi. Suatu kali waktu saya pergi dari rumah menuju Kupang, saya di gereja tiba-tiba hujan besar sore itu. Malam kami terbang, sorenya hujan di lantai 2 di gereja. Tapi posisi kami di rumahnya. Ini gereja, ini rumahnya. Tiba-tiba tampias semua. Ini bocor, saudara. Bocor. Wah, KIPL hanya 1, yang kerja 2 orang. KIPL 1, saya kerja. Bereskan. Ada 3 jam hujannya besar, berhenti, besar lagi, berhenti, kayak dimainin kami. Iya kan? Kayak dimainkan. Sehingga nggak selesai, terus dengan sekuat tenaga. Selesai, ini pinggang encok. Encok betul. Tiba-tiba saya terpleset tuh. Tapi nggak parah. Ya tidak parah. Pleset, handphone saya jatuh, konslet handphone saya, dan baterainya rusak. Posisi saya tidak punya uang. Tiba-tiba saya izin, saya pergi ke jemaah satu dengan yang lain. Orang yang hidupnya pas-pasan, nih yang tidak saya pikirkan di pikiran saya, tiba-tiba dia bilang, "Kak, saya mau beliin baterai." Jangan. Gak apa-apa. Nanti kakak kalau ini kan butuh tiket ada di handphone. Nanti bagaimana mau terbang? Betul juga sih. Ya kan? Karena jam 9 malam saya harus terbang ke Kupang. Tapi tiba-tiba handphone saya rusak. Saya tidak punya uang untuk beli baterai 150.000. Tapi Tuhan buat. Tuhan gerakan orang untuk memberkati saya. 150.000, akhirnya handphone saya hidup kembali. Tahukah saudara apa maksudnya? Tuhan tahu kebutuhan saya. Amin. Ya, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Ingat, Tuhan itu memelihara hidup kita masing-masing. Mungkin kita belum melihat, ya kan? Kok saya sudah banyak doa nih, udah menyembah, udah sujud, udah nyanyi-nyanyi, udah habis mulut dengan suara. Tapi kenapa ya tidak ada mujizat Tuhan? Lalu kita tuding-tuding Tuhan, seperti kita hakim Tuhan jadi pendakwa. Ya. Nah, saat ini kita belajar untuk berubah. Jangan terus tuding Tuhan. Mana Tuhan? Tuhan, Engkau di mana? Aku di sini, Engkau di sana, katanya. Tapi saat ini, Tuhan, apapun kondisi saya, Tuhan lebih tahu, lebih sanggup menolong kehidupan saya. Amin. Iya, saudara. Itulah iman, tekad yang bulat. Ya. Nah, hal yang saya dapatkan dari sini yaitu bahwa Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Yang kedua, Tuhan pasti akan memberikan kita tepat waktu. On time. Salah satu ibadah di tempat ini adalah on time. Jam 4. Kalau on time, berkat Bapak juga on time. Ya, tepat waktu. Nah, pagi dan petang, ya, tidak pernah terlambat. Burung gagak selalu bawa roti, selalu bawa daging, dan tidak pernah terlambat. Minta maaf, Bapak Mama bagaimana? Sudah merek jam mahal, pakai alarm pula, pakai handphone pula, tapi tetap terlambat. Tetap kesiangan. Nah, kita belajar dari hal ini. Elia diberikan Tuhan, diperintahkan burung gagak tepat waktu. Tepat waktu. Pagi dan sore. Wih, enaknya gratis. Ya. Tahukah saudara bahwa burung gagak orang Yahudi itu sangat
burung yang sangat jijik, najis. Yang kedua, burung gagak ini makan daging, bukan makan tumbuhan. Kenapa enggak dicaplok aja itu? Iya kan? Kenapa daging itu enggak langsung disantap? Ya seperti di Kupang, nabas ya, 15.000 nabas. Saya sudah 2 hari makan nabas mulu ini. Sedikit naik pas saya timbang, naik sedikit, ini pipi sedikit gemuk. Ya, nabas saudara. Ya, ini Elia dikirim loh, daging loh, roti. Wih, enak sekali. Tepat lagi waktu. Ya kan? Hal yang tidak terduga Tuhan kasih loh. Tuhan berikan loh. Amin. Ya, saudara tangkap ya berkat Tuhan ini. Tapi kita lihat dulu hidupnya Elia. Elia tuh orangnya mau. Elia orangnya sungguh-sungguh. Kalau setengah hati ya dapatnya setengah lah. Itu mungkin paradigma manusia. Tapi kalau saudara tulus hati, ya saudara tulus melayani, ikhlas melayani, maka berkat Tuhan itu tidak terduga. Ya, tidak terduga. Saya aja berpikir, wah saya keluarga miskin atau sederhana, bagaimana saya bisa kuliah? Bagaimana orang tua mama saya hanya jual sayur yang hanya pendapatnya 50.000? Bagaimana mungkin saya bisa kuliah? Tidak mungkin. Ini main di otak langsung. Kalau Tuhan udah bilang, pergi. Saya langsung siap, komandan. Siap Tuhan Yesus. Saya mau melangkah untuk melayani Tuhan. 4 tahun saya lulus kuliah S1 SPH di Bandung. Dan ketua sinode itulah gembala saya, itulah guru saya, itulah dosen saya, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. Sinode GBI. Tapi GBI bergerak untuk menjangkau jiwa. Sudah banyak GBI dibuat gereja-gereja masuk ke daerah-daerah pelosok-pelosok. Karena kami dipanggil harus jadi berkah. Kami yang kaya harus menabur di ladang Tuhan. Karena kita hidup hanya titipan. Ya, kita punya apapun titipan. Apa yang kita sombongkan? Gelarkah? Nama jabatankah? Kependetaankah? Tidak berguna itu semua kalau Tuhan tidak ditinggikan. Harus Tuhan yang ditinggikan, maka berkat itu akan terus tercurah. Itulah pemeliharaan Tuhan. Nyata ya kan? Nyata kan Bapak Mama? Real. Sampai hari ini aja kita sudah diberkati. Kita datang ke sini semua, kita diberkati. Kita dikuatkan. Nah, bayangkan saya tidak punya apa-apa dalam kuliah. Saya tidak punya keluarga atau saudara. Tidak punya. Tapi saya melangkah dan mau dan siap diproses seperti tentara. Tentara itu nggak enak, sakit. 5 menit langsung siap. 5 menit tidur, bangun, langsung siap semua pakai seragam. Ada yang boleh, 1 ketinggalan. Itu tentara. Apalagi kita orang percaya semua ini adalah tentara Allah. Jangan lehai-lehai lagi. Ya, jangan lehai-lehai. Ayo bangkit, beritakan. Baru ini saya dengan hambanya pelayanan di Siloam, rumah sakit. Ya, jemaat ada yang sakit, jemaat dulu sakit ya, mamanya orang satu. Saya doa sebelahnya orang Flores, maaf Katolik. Ya, mama dari mana? Dari Katolik. Asalnya dari mana? Dari Flores. Mama sakit apa? Sakit empedu sama batu ginjal 2 cm, 2 cm. Mama minta maaf, saya dari Jakarta. Bolehkah Mama izinkan saya berdoa buat Mama? Wih, dia dengan senang hati. Oh silakan kakak. Dengan senang hati juga saya mau didoakan. Saya doa dalam nama Yesus.
darah Yesus. Batu ginjal 2,2 hancur dalam nama Yesus. Setelah saya doa bincang-bincang, saya minta nomor WA-nya anaknya yang jaga perempuan 1 bulan di rumah sakit. Yang sudah keluar, dia tetap jadi penghuni di rumah sakit Siloam 1 bulan. Dia sudah bingung, stres, rasa mau mati katanya. Lalu saya WA anak ini, bagaimana Rilin? Nama anaknya Rilin. Rilin, mama bagaimana? Kakak, puji Tuhan, mama sudah sembuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, bayangkan kita punya Tuhan dahsyat gak? Bukan saya yang dahsyat, siapa? Tuhan. Bukan saya dahsyat, tapi iman kita dahsyat. Sekarang dia sudah di rumah, sudah pulang. Hancur batu ginjalnya, empedunya baik, saudara. Wow, pemeliharaan Tuhan sangat nyata untuk kita yang melayani Tuhan. Amin. Dan saya menutup khotbah ini satu hal, di mana kami tim datang mengadakan seminar pujian penyembah dengan kerendahan hati. Ini bukan bicara sinode GBI atau sinode Gemir, tapi sama-sama kita menjadi satu dalam tubuh Kristus. Haleluya. Tidak ada yang lebih hebat. GBI tidak hebat, Gemir juga. Kita semua sama dalam tubuh Kristus. Dan saya mohon kehadirannya. Silakan datang cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Praise and worship. Ya bayarlah ya kan, gak apa-apa lah ya. Bayarlah satu orang 150. Tapi itu kan buat kita juga. Seberapa sih buat Tuhan? Berapa sih ya kan? Aduh, saya gak punya uang nih, pas-pasan. Udah tabur aja. Ya, jujur nih mama, saya tidak punya pegangan. Baru saya kasih nih, kisah nyata nih. Saya hanya dikasih Bapak Gembala 300.000, saya langsung kirim ke mama saya. Saya pegang berapa? Mungkin 50 ada di duit saya. Tapi saya nggak takut. Udahlah, saya kasih ke mama saya. Karena mama saya sudah memelihara saya dari sejak bayi. Berapalah 300.000 itu? Lebih baik saya menderita secara dunia. Tapi ternyata toh nggak menderita. Ternyata toh Tuhan buka berkat buat saya. Ya kan? Enak kan ikut Tuhan? Jangan cari berkatnya dulu, cari Tuhannya dulu. Amin. Cari Tuhan ya. Nah, saat ini 25-26 November, ayo semua papa mama siapa? Silakan. Kak daftar, Kak, saya siap Kak daftar. Saya mau dipenuhi, saya mau lebih lagi untuk Tuhan. Lebih lagi. Ya, di sini banyak anak-anak muda ya katanya. Ayo daftar segera. Tunjukkan ekspresimu. Tunjukkan hatimu yang berkorban untuk Tuhan. Maka berkat Bapa mengalir. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Itulah tema firman Tuhan ini. Pemeliharaan Tuhan. Sekalipun bumi bergoncang, dunia ini penuh dengan resesi, naiknya harga, tapi ingat BBM, berkat Bapa mengalir. Apa? 1, 2, 3. Berkat Bapa